Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Pascal Dafardana. Kemudian di samping saya ada Aditya Dafa Putra Wardana. Kemudian di belakang kamera ada Alvin Wisnuisas dan Aldi Dwi Istiansyah. Saya di sini mewakili kelompok saya dalam tugas kemuhamadiyahan, yaitu wawancara terhadap Ketua Ranting Cabang Losari. Mungkin Bapak bisa langsung memperkenalkan diri. Ya, terima kasih sekali kepada para anak-anak muda yang luar biasa dari UMP. Langsung saja saya memperkenalkan diri. Nama saya Selamat Arisu Rahmat, kelahiran asli sini Desa Panusupan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Terus latar belakang pendidikan, mungkin saya bukan orang yang beruntung berpendidikan tinggi. Jadi terus terang saya hanya sampai tamatan SLTA sederajat itu. Ya, jadi sekarang untuk sebelumnya kita sudah menyiapkan pertanyaan untuk wawancara hari ini. Bisa langsung di ini ya. Untuk pertanyaan pertama, sejak kapan pimpinan Muhammadiyah ini berdiri? Ya, terima kasih. Sebenarnya untuk pendirian atau berdirinya pimpinan ranting Muhammadiyah di Desa Panusupan itu waktunya juga memang sudah lama sekali. Itu saya belum ada, itu sudah didirikan, yaitu pada tahun 1966. Beliau tokoh pendiri Muhammadiyah, dia sudah almarhum, mudah-mudahan dia tenang di sana. Beliau adalah bernama Muhammad Suhem. Dia adalah tokoh, atau dia waktu itu adalah guru ngaji. Pada zamannya itu dia itu bergaul dengan orang cabang lah, kayak di Losari, di Desa Makam, sehingga mungkin karena prihatin lah dengan kondisi di Desa Panusupan yang waktu itu kalau dibilang Desa Panusupan itu masuk Desa Merah pada tahun itu. Maksudnya Desa Merah itu karena pada waktu itu Desa Panusupan itu masuk Desa Merah, itu terradiasi komunis, itu salah satunya itu. Jadi beliau tokoh pendiri Muhammadiyah, Pak Muhammad Suhem, itu sangat kepingin ada suatu perubahan, karena di Desa Panusupan juga keagamaan waktu itu masih minim banget. Jadi ibaratnya ya karena tadi terhadis oleh paham komunis, itu akhirnya kan kurang lah di bidang keagamaan. Jadi beliau akhirnya mendirikan pimpinan ranting Muhammadiyah di Desa Panusupan dengan teman-temannya yang mungkin waktu itu kalau di sini belum ada, itu ya dari daerah sana lah, dari cabang Losari atau Desa Makam atau Semampir. Itu biasanya teman-temannya itu ceritanya seperti itu. Itu sejarah awalnya berdiri pimpinan ranting Muhammadiyah di Desa Panusupan. Mungkin untuk langsung pertanyaan kedua ya Pak. Sebentar. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana proses awal berdirinya? Apakah ada kisah-kisah perjuangan menarik yang bisa diceritakan? Oh iya, itu memang kadang kalau diceritakan juga saya kadang ikut merasa sedih ya, karena waktu itu berdirinya pimpinan ranting Muhammadiyah di Panusupan itu kan karena memang baru ada tokoh 1-2 yang mau bergelut di kemuhammadiyahan, itu kan dipandang orang lain itu kan sesuatu yang asing, sesuatu yang aneh. Jadi pada waktu itu memang seperti dikucilkan. Beliau tokoh pendiri Muhammadiyah itu, Pak Muhammad Suhem, itu seperti dikucilkan. Bahkan ceritanya itu sampai
ada ancaman mau ada pembunuhan. Itu karena apa? Mendirikan suatu organisasi yang waktu itu aneh katanya. Ini mendirikan pimpinan ranting Muhammadiyah. Padahal waktu itu memang belum ada sih, masih nol di sini. Tapi beliau tokoh Muhammadiyah kita ya bisa dibilang Ustadz Muhammad Sohim itu berani mendirikan pimpinan ranting di desa Panusupan dengan teman-temannya yang mungkin dari desa lain ya. Dan mungkin kalau di Panusupan ya didukung dengan anaknya atau anak menantunya waktu itu yang bernama, dia juga sudah almarhum, Bapak Narsidi. Itu mendukung perjuangan itu bapaknya, itu salah satunya. Memang ya perlu lika-liku lah sebuah perjuangan pasti ya membutuhkan pengorbanan, banyak tantangan yang harus dihadapi. Ya seperti itulah, serba banyak tantangan. Mungkin langsung ke pertanyaan ketiga ya. Yang pertanyaan ketiga, apa yang mendorong pendiriannya? Iya. Kalau untuk bisanya membuat berdirinya pimpinan ranting Muhammadiyah di Panusupan, mungkin waktu itu saya juga tidak mengetahui persis ya, tetapi kalau kaji dari sekarang ya atau diperkirakan ya, itu memang berdirinya Muhammadiyah itu kan kalau saya yang pahami itu memang tujuannya adalah kan untuk berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan itu juga untuk membuat masyarakat yang kedepannya di Panusupan itu bisa mengamalkan agama sesuai tuntunan sunnah Rasul. Jadi ya memang dari awal intinya perjuangan mendirikan Muhammadiyah itu, kalau sekarang trennya itu kan dakwah Muhammadiyah kan bergerak di TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Itu memperjuangkan itulah supaya orang itu cerdas, tidak terlalu fokus kepada hal-hal yang zaman dahulu dihidup-hidupkan terus, tetapi di agama itu kita harus melaksanakan sesuatu ibadah itu benar-benar harus ada dasarnya, harus ada dalilnya, itu baru melaksanakan. Tetapi waktu itu memang ya sesuatu zaman dulu ya, seperti orang-orang tua saya juga melakukan seperti itu. Jadi hal yang ya bisa dibilang tahayul itu juga dipercayai. Terus kita melaksanakan ibadah juga tadi tidak sesuai dengan dasar lah, kita melakukan sekedar mengikuti orang tua kita. Intinya turun temurun beribadah seperti ini tanpa kita belajar kepada ustadz untuk kita mengetahui apa dasarnya, apa dalilnya. Jadi kita sekedar mengikuti orang tua kita. Dan memang dari pimpinan ranting Muhammadiyah mungkin sampai sekarang kita itu gencar untuk menghilangkan PBC, yaitu tahayul, bid'ah dan khurafat. Itu kita benar-benar berjuang. Salah satunya itu kalau sesuatu tahayul yaitu kadang kalau orang zaman dahulu sampai sekarang juga kadang masih ada sesuatu hal yang seharusnya tidak apa-apa tapi bisa jadi dibesar-besarkan. Ya salah satu contoh ini sajalah. Kadang kalau kita sedang duduk-duduk terus misalkan kita ketiban cicak lah ya, itu kadang kan juga kalau orang dulu lah itu begini kan begitu. Terus kadang kalau kita dengar ada burung hantu ya, itu kita juga berpendapat lah ini ada orang mau meninggal nanti ini. Itu kan padahal kan enggak seperti itu, tetapi pemikiran-pemikiran seperti itu telah masuk dari zaman nenek moyang mereka dan akhirnya turun temurun sampai ke anak cucu. Lah itu kita perlahan mulai menghilangkan hal-hal seperti itu. Terus misalkan kalau kita kita percaya pada sesuatu yang misalkan burung atau toke atau apa, itu kan kadang kita masih seperti itu. Jadi kita itu berusaha untuk menghilangkan hal seperti itu. Intinya ya dengan adanya pimpinan ranting Muhammadiyah di Panusupan, dan alhamdulillah sampai sekarang ini ya sudah agak mencerahkan lah ya kita
anggota juga sudah lumayan banyak dan kita bisa ya berdakwah di masjid-masjid kita, musola-musola kita ini sudah banyak perubahan. Hal-hal yang tadi ada tahayul, ada bid'ah dan khurafat, kita perlahan-lahan mulai mengurangi dan mudah-mudahan kedepannya bisa terkikis supaya ketauhidan kita ya, kepercayaan kita kepada Allah itu satu lah. Kita segala sesuatu itu hanya Allah yang menentukan, bukan tadi itu burung yang menentukan, ini orang yang menentukan, itu tidak. Itu kedepannya seperti itu insya Allah, mudah-mudahan. Baik Pak, mungkin ada pertanyaan tambahan ya. Tadi kan Bapak sempat kayak mention gitu masalah TBC kan, khususnya dari sini. Untuk daerah Ranting di sini sendiri, seperti kayak mitos-mitos kayak gitu yang paling sering dipercaya daerah sini itu apa Pak? Ini masih ya, karena ya mohon maaf mungkin di sini kan juga banyak seperti makom-makom itulah ya, Iya. makom-makom wali lah, itu kadang sebenarnya sih itu bukan salah itu tempat sejarah atau apanya, tapi itu kadang salah mereka yang misalkan berziarah tetapi mereka belum dibekali dengan keyakinan. Jadi mereka adalah, ini ada sebagian lah, bukan saya menyebutkan kebanyakan ya, ada sebagian orang yang kalau mereka misalkan berziarah ke makam apalah ya, itu kadang ada yang mereka meyakini mereka mau mencari berkah di situ supaya misalkan cita-citanya tercapai ya, itu memang masih seperti itu. Kadang ada orang misalkan mau acara, mau sepitan ya, itu juga kayak seolah-olah meminta ke situ untuk meminta keselamatan. Oh iya. Ya, padahal kalau di Muhammadiyah itu kan sudah keluar lah ya. Iya, Kita ya meminta sesuatu keselamatan atau apapun ya hanya kepada Allah. Sudah cukup itu. Tapi kadang begitu punya acara apa, kita ke sana, istilah kita memohon kepada nenek moyang atau mbah yang bawa rakso di situ, seperti itu. Jadi masih ada keyakinan seperti itu, tapi ya itu tidak banyak lah. Mudah-mudahan kepada kedepannya nanti dengan generasi muda, penerus anak muda ya, insya Allah bisa terkikis, mulai hilang lah. Itu Amin. kebanyakan masih orang-orang dulu itu yang masih menggunakan seperti itu. Itu mungkin. Mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Amal usaha apa saja yang sudah berdiri di sini? Iya, untuk amal usaha di pimpinan ranting Muhammadiyah Panusupan, alhamdulillah sampai saat ini yang pertama adalah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Panusupan. Itu berdiri ya sekitar tahun 80-an. Dan alhamdulillah saya sendiri adalah alumni dari MIM Panusupan. Itu. Terus yang kedua, kita di pimpinan ranting Muhammadiyah Panusupan mempunyai 2 masjid besar. Salah satunya adalah Masjid Jenderal Sudirman yang itu tempatnya Mas Dafa itu, dan yang kedua di sebelah komplek MIM Panusupan itu ada namanya Masjid Nurul Iman. Itu termasuk milik pimpinan ranting Muhammadiyah. Dan kita juga punya musola. Musolanya itu alhamdulillah juga banyak, ada 3 musola yang intinya itu adalah musola Muhammadiyah. Salah satunya adalah musola At-Taqwa yang kalau Mas Dapat mungkin tahu di tempat komplek Haji Taryoto. Yang kedua musola Al-Isra itu di RT-nya Pak Trimono. Terus yang ketiga adalah musola Al-Hidayah yang ada di Wanatirta itu. Ya, itu satu ya termasuk aum di pimpinan ranting Muhammadiyah Panusupan. Itu. Kalau aku mau tanya Pak, kalau kayak MDMC itu amal usaha bukan sih masuknya? Kalau MDMC itu bergerak itu kan rescue ya, seperti kalau di daerah itu BPBD itu ya, itu tim ya termasuk itu. Itu kan kayak mungkin kalau di daerah itu lasismu, sekolah-sekolah itu yang memang membina generasi untuk bisa maju, untuk bisa menambah ilmu, itu termasuk. Mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya. Itu komitmen seperti apakah yang dipegang teguh oleh Bapak pimpinan
sehingga bisa bertahan hingga sekarang? Ya, mungkin tadi tongkat kepemimpinan dari beliau Pak Muhammad Suhaim ya selaku pendiri atau tokoh pendiri pimpinan ranting Muhammadiyah pertama itu kan terus diteruskan ke anak menantunya, yaitu tadi beliau almarhum Pak Narsidi ya. Terus setelah itu juga diteruskan oleh anak menantu beliau lagi, yaitu Bapak Amin Afandi yang sekarang itu menjabat menjadi Ketua Cabang Losari Rembang. Dan baru beberapa tahun lah, mungkin setahun lebih itu untuk tonggak kepemimpinan ranting Muhammadiyah Panusupan itu pada waktu musran di Mim Panusupan itu saya terpilih untuk menjadi ketua ranting Muhammadiyah Panusupan waktu itu. Mau tanya Pak, yang gini, jadi yang namanya pemimpin kan mesti ada ajakan yang nggak suka gitu kan. Nah, tanggapan Bapak sama orang yang mungkin kurang percaya gitu sama Bapak buat jadi pemimpin ranting itu gimana Pak? Iya benar, itu memang kadang namanya manusia kadang ya ada yang suka ada yang tidak lah ya. Iya. Jadi ya itu tadi mungkin dengan adanya pimpinan ranting Muhammadiyah Panusupan dan di sini juga bukan mayoritas Muhammadiyah sih ya, tapi ini juga pergerakan organisasi yang lain ya sebelah juga memang ada. Jadi ya kadang ada gesekan-gesekan lah, kadang ada sesuatu yang lumrah lah itu terjadi, tapi kita menyikapinya dengan ya santai saja. Mungkin kalau kita Muhammadiyah punya tetangga organisasi yang lain, kadang ada sesuatu masalah yang agaknya kalau dipersoalkan ini agak panas, tapi ya kita kurangi saja, kita santai, kita tidak langsung intinya ngompori lah, kita tetap berusaha untuk mendinginkan. Ya kita pokoknya kalau sesuatu hal yang akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik ya kita usahakan untuk tenang. Intinya seperti itu. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya Pak. Menurut Bapak, apakah perjuangan dakwah ini perlu dilanjutkan? Terus alasannya itu apa? Ya, dakwah kemuhammadiyahan kalau saya pribadi harus terus dilanjutkan. Dan saya kepada kadang di pimpinan ranting kalau kita ada waktu ada acara ya, kita ada pertemuan ranting atau ada pertemuan rutin, itu biasanya kan ada pertemuan sebulan sekali. Kita selalu menggembar-gemborkan tadi kita adalah di jalan Allah. Intinya kita adalah dakwah di jalan Allah. Lah kita ya memang harus berusaha terus tanpa putus asa. Jadi kita juga harus kayak di saudara-saudara teman-teman saya di kepengurusan, terus kepada para pemuda Muhammadiyah dan Nasihatul Aisyah ya kita berusaha untuk membangkitkan semangat mereka lah, untuk kira-kira Muhammadiyah ini ya tadi itu kan salah satunya adalah kita kalau di Muhammadiyah itu insya Allah ketauhidannya ya, kepercayaan kita kepada Allah itu berusaha untuk dimurnikan. Itu mungkin salah satunya itu. Jadi kita ya kepada anak-anak muda penerus, mudah-mudahan ke depannya Muhammadiyah akan makin besar, akan makin berkembang dan hasilnya adalah bisa membina masyarakat yang islami sesuai dengan dasar agama, sesuai syariat. Mungkin ada tambahan ya Pak untuk pertanyaan ini. Anak-anak muda yang di sini kan maksudnya kayak ada yang udah berumur tapi dibilang tuh masih kayak anak kecil lah. Itu gimana ya? Ngatasinnya tuh gimana ya? Yaitu menurut Bapak. Memang PR kita bersama ya, itu memang kadang kita di organisasi juga kadang kita sering mengundang anak-anak muda, itu juga kadang agak sulit. Iya. Jadi kita ya mungkin kita sabar, kita mencari celah lah yang kira-kira menarik anak muda untuk bisa kumpul, yang intinya nanti diarahkan untuk bersama-sama bergerak berdakwah di jalan Allah. Mungkin seperti itu. Kita ya kuncinya adalah
sabar, jangan putus asa, mungkin itu salah satunya. Kalau untuk merubah lebih cepat ya, apalagi seperti membalikan telapak tangan itu memang sulit karena anak muda ya itu mungkin harus ada apa sih ya, ada magnet atau ada pancingan lah kira-kira anak muda bisa kumpul, terus kita bisa berusaha untuk mengarahkan mereka. Tapi sampai saat ini memang sulit, itu memang masih sulit untuk apa ya, mengumpulkan anak muda supaya bergerak bersama-sama. Itu memang masih tantangan kami itu. Nah, Eh, mungkin langsung ke pertanyaan terakhir ya Pak. Pesan apa yang mesti dipegang untuk calon kader penerus perjuangan dakwah di daerah sekitar Bapak? ya mungkin untuk pesan-pesan kepada penerus dakwah atau anak-anak muda yang aktif di kemuhamadiyahan, mungkin saya juga ya berpesan lah, tetap mari kita jangan bosan-bosan bergerak di Muhammadiyah. Intinya adalah ini adalah insya Allah sesuatu apa jihad lah, termasuk jihad. Dan apa mungkin dalam hadis juga yang artinya itu bahwa manusia yang paling bermanfaat adalah mungkin yang bermanfaat juga untuk orang lain, bukan cuma untuk diri sendiri. Jadi kita ya dakwah jalan terus, menghimbau lah kepada anak-anak muda penerus kita ke depannya itu supaya lebih apa sih ya, bisa mungkin ke depannya bisa ada perhatian khusus lah untuk anak-anak muda supaya lebih aktif di keagamaan, khususnya di pimpinan ranting Muhammadiyah Panusukan. Mungkin itu salah satunya. Saya mau tanya Pak, saya kan awam gitu ya sama kayak ranting gitu. Iya. Nah, saya tuh penasaran, pemimpin ranting itu ada masa jabatannya nggak? Maksudnya kayak satu periode berapa tahun gitu? Ya, kalau pimpinan ranting, pimpinan cabang, juga pimpinan daerah itu memang ada waktunya. Itu memang ada masa jabatannya. Itu biasanya menyesuaikan dengan apa ya, muktamar pusat. Itu setelah pemilihan kepengurusan pusat itu biasanya langsung nanti juga mengerucut ke bawah. Nanti setelah muktamar pusat nanti diadakan ya, sudah terpilih ketua PP ya, ketua PP Muhammadiyah Pusat, itu nantinya juga setelah di sana resmi nantinya juga turun ke wilayah itu, misalkan wilayah apa provinsi itu, misalkan Jawa Tengah itu, nanti itu juga akan mengadakan apa musyawarah untuk memilih pengurus yang baru, dan juga nanti setelah itu juga untuk memilih pimpinan daerah juga, dan setelah daerah juga turun lagi nanti ke kepengurusan di cabang. Nah setelah cabang nanti itu terakhir adalah untuk apa musyawarah ranting untuk memilih kepengurusan baru di wilayah ranting. Jadi memang prosesnya dari atas. Tapi semua itu sih kalau tidak ada halangan atau rintangan itu ya memang 5 tahun untuk masa jabatan. Jadi muktamar itu juga 5 tahun jadwalnya. Kemarin itu sampai molor 2 tahun 3 tahun itu karena memang waktu ada COVID, yaitu kan pas seharusnya itu musran di mana itu ya, intinya untuk apa muktamar di pusat, tetapi waktu itu tertunda. Jadi intinya memang dari atas nanti apa dari pusat ke wilayah, ke daerah, ke cabang, dan ke ranting itu baru apa terakhirlah di ranting, intinya terakhir untuk apa pemilihan kepengurusan di ranting itu seperti itu. Itu sih untuk pemilihannya sendiri lawannya gimana ya Pak? Pemungutan suara atau gimana? Itu memang kalau di ranting ya, itu namanya kan musran. Jadi kita mengadakan musyawarah ranting yang tujuannya memang untuk memilih itu, nanti memilih ketua, memilih wakil, memilih sekretaris, memilih bendahara dan anggota. Itu memang secara secara langsung. Jadi kita memang harus memilih suara untuk menentukan itu. Seperti pemilihan ya pada umumnya lah, kita nanti di situ kan ada mungkin untuk calon ketua, untuk apa itu kan mungkin nanti suara yang terbanyak itu nanti dipresentasikan, itu biasanya kan untuk kepengurusan itu kan ganjil. Mungkin kalau di ranting itu ya 9 lah. Jadi nanti
ada calon berapa nanti dimasukkan semua, nanti di ranking ya. Mungkin dari 20 calon itu nanti diambil 9 yang suara terbanyak, itu nanti yang akan dijadikan pengurus. Lah dari 9 itu biasanya nggak otomatis yang suara terbanyak jadi ketua, tapi biasanya berebut lagi. Dari 9 yang suara terbanyak berebut lagi menentukan siapa yang akan dijadikan ketua ranting. Itu yang kemarin seperti itu. Entah di daerah yang lain ya. Ini pengalaman saya pribadi kemarin seperti itu. Ini kan pertanyaan yang udah kita siapin habis ya Pak. Tapi saya ada pertanyaan Oh iya monggo. yang masalah sih. Jadi kayak di khususnya teres ini ya Pak, itu Iya. buat MDMC-nya itu aktif nggak Pak? Kalau di sini sebenarnya nggak aktif, tapi kemarin memang ada apa ya dari daerah itu pelatihan-pelatihan MDMC ya. Itu waktu itu setahun yang lalu apa ya itu ada pelatihan ranting tangguh bencana. Itu kalau aslinya Desa Panusupan itu kan ada 3 ranting. Jadi desanya satu Desa Panusupan, tapi rantingnya ada 3. Kalau yang di sini ranting Panusupan, terus yang kedua itu ranting Bojong Sana, itu masih Desa Panusupan. Dan yang ketiga itu ranting Pagelaran, itu juga masih wilayah Desa Panusupan. Cuman mereka beda kelompok ya, beda kadus lah, beda kepala dusun. Itu ada 3 ranting. Lah kemarin dari 3 ranting itu diinisiasi oleh apa ya MDMC daerah itu dari sana mengadakan acara yaitu tadi itu apa pelatihan ranting tangguh bencana itu diadakan di ranting Bojong Sana. Jadi kita 3 ranting gabung di situ, pesertanya lumayan banyak ratusan. Itu kita ya namanya pelatihan itu ya kita diajari tentang misalkan ada bencana kita harus bagaimana itu memang apa sih ya termasuk memberikan banyak ilmu lah kepada masyarakat para anggota Muhammadiyah. Sedikit itulah menambah ilmu kepada kita. Soalnya waktu saya tadi kesini ya Pak, itu banyak banget kayak jalan yang rusak gitu kan. Iya. Nah itu kan karena tanah bergerak kan. Iya. Jadi kayak penasaran, kebetulan saya juga di tempat saya Pak, khususnya Pak, itu banyak banget kayak bencana alam tanah bergerak itu. Lalu kemudian kayak MDMC itu tuh aktif banget Pak. Saya bukan kayak membandingkan sama organisasi sebelah ya, tapi emang dari manajemen gitu, Lebih manajemen aktif bencana ya. lebih bagus emang. Kayak apa namanya penyaluran bantuan lewat lazismu gitu. Iya benar. Menurut saya dari situ bagus, kayak dapur umum. Jadi kayak makanya saya penasaran MDMC di sini tuh aktif atau enggak. Kalau tadi MDMC di sini memang belum aktif, tapi alhamdulillah yang lumayan aktif di bidang sosial adalah Lazismu. Oh, Lazismu Panusupan itu memang apa ya juga sudah lama, tapi apa ya kita tetap solid sama teman-teman. Setiap hari Jumat kita mengadakan kegiatan ya. Pada awalnya kan kita di apa ya mengumpulkan warga lah ya, mengumpulkan warga. Waktu itu cuma di 2 RT, itu RT 1 dan RT 2. Itu RT-nya kolomnya Mas Dapat dan kolom sini. Kita kumpulkan, kita akan mengadakan kegiatan Lazismu yang tujuannya dari dana itu untuk sosial. Salah satunya adalah kita membantu orang yang sakit. Terus kita kerjasama dengan RT ya, kita berbagi hasil. Jadi misalkan pendapatan kita 1 hari itu setiap Jumat kita ambil untuk jimpitan. Pada hari itu kita mendapatkan 100.000, itu tidak diambil Lazismu semua, tapi 30% dimasukkan untuk kas RT. Jadi itu kas RT berbeda dengan Lazis ya, yang 7%-nya itu untuk Lazis. Nanti yang 30% yang untuk kegiatan RT dan yang 70% untuk Lazis itu juga kadang kembali lagi ke masyarakat sekitar sini. Mungkin ada yang apa ya lagi berobat atau opnam di rumah sakit, kita bantu. Kita belum punya apa ya mobil layanan kayak yang lain-lain, tapi kita membantu. Kadang begitu kita ada informasi, oh ini apa ya Pak ini lagi sakit di rumah sakit, kita juga kadang membantu ya semampu kita lah. Kadang ya mungkin untuk membantu ya ada 200 ada 300 kita memberikan itu. Terus lagi apa ya untuk jalan-jalan di wilayah sini lingkungan ya, itu kadang kita juga punya kegiatan, mungkin kita menambal jalan ya, itu sering itu. Terus yang lainnya adalah anak yatim, termasuk ya membantu anak yatim. Dan
kita juga punya untuk apa ya, bagi warga Panusupan ya, misalkan ada orang meninggal ya, kita itu sudah mempersiapkan peralatan untuk jenazah. Jadi punya dari kain kafan, dari perlengkapan itu kita sudah persiapkan di Masjid Jenderal Sudirman itu, kita sudah mempersiapkan peralatan itu bagi yang mau itu gratis. Kita berarti termasuk itu. Jadi kita kegiatan lesis itu alhamdulillah apa ya, mengcover banyak kegiatan termasuk adanya TPQ di Masjid Jenderal Sudirman ya. Itu kan kita juga ada satu ustadz dan ada 3 pembantu dari mbak-mbak yang ikut mengajar. Itu juga ya kita bisa menyisihkan sebagian untuk mereka lah, untuk membantu mereka gitu. Mereka juga kadang kalau ustadznya kan itu dari desa Tajuk juga kadang pulang pergi, kita ya paling tidak bisa menyisihkan untuk beli bensin lah. Yang lainnya mungkin pimpinan ranting Muhammadiyah juga sering mengadakan kegiatan seperti pengajian. Dan alhamdulillah sampai sekarang setiap malam Ahad ya di Masjid Jenderal Sudirman, kadang juga di Masjid Nurul Iman itu ada kajian. Setiap ba'da maghrib kita mengundang ustadz, ada yang dari Karangmoncol, ada yang dari Rembang, terus kadang juga ada yang dari sini, misalkan kayak Pak Amin Afadi itu ketua cabang juga gitu. Kita giliran untuk setiap malam Ahad ada kajian di masjid. Itu salah satunya juga untuk membantu transport lah para ustadz yang kadang jauh sampai hadir di sini kan, itu kan ya kita sedikit membantu lah. Itu salah satu kegiatan lesismu itu alhamdulillah sangat membantu pergerakan pimpinan ranting Muhammadiyah Panusupan. Oh ya Pak, tadi saya mau tanya terkait dengan mobil operasional itu, saya kira tuh setiap kayak daerah itu udah ada, nanti sini belum ada. Kalau Panusupan, khususnya ranting Panusupan belum ada. Itu kalau Bojong sana itu ada, itu sudah punya mobil lesis itu. Itu tuh kita harus pengajuan atau gimana Pak? Atau itu sebenarnya kalau di sini ya, kalau di Bojong sana itu memang itu memang dari awal sudah ada rencana untuk bisa membeli mobil sosial ya. Itu memang mobil lesismu. Itu memang intinya kita mencari donatur. Jadi kita mengumpulkan dana ya. Mungkin setelah terkumpul itu memang kita niatnya untuk membeli itu, intinya seperti itu. Oh, berarti mungkin niatnya kayak mau iuran gitu ya? Itu iya bisa dibilang seperti itu. Dan mungkin kadang kayak mungkin panitia atau pengurus ranting juga gitu, mungkin bergerak ke ya mencari dana lah, entah kemana itu biasanya mereka ya kadang kan punya link lah, di mana kadang mungkin seperti anggota dewan atau apa gitu, itu kadang juga kita datangi kepada mereka untuk menyampaikan program kita lah, intinya menyampaikan program. Dan kadang ya memang kalau itu memang program bagus ya mereka mendukung dan ikut membantu, alhamdulillah. Ya mungkin itu saja ya Pak. Kayak kalau saya atau tadi teman saya Dafa sempat ada kayak salah kata, mohon maaf. Soalnya kita emang kayak gini orangnya. Ya, sama-sama. Terima kasih udah melakukan waktu ya Pak. Ya. Mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.